Puji Tuhan, selamat pagi saudara kekasih. Selamat kita kembali lagi di dalam nama Tuhan. Maka setiap kita yang bersama-sama beribadah, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dan mengatakan Bapa yang baik. Kau sangat ku cinta.
saudara kekasih, kalau pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu. Kesehatan kita, kekuatan kita, berkat kita yang selalu melimpah Tuhan beri buat kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian yang mengatakan denganmu Tuhan. Mari kita mau berseru bersama-sama.
akan korban sembahan. Yang pertama kita naikkan pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta
dan hati kami tetap cinta akan Kau. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kau sudah hantarkan kami datang ke rumah untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ketika kami mengundang hadirat Tuhan dan pujian, kami percaya Tuhan, Tuhan akan sempurnakan firman Tuhan sebentar Tuhan akan kami dengar. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu ya Bapa. Kau kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu itu. Ampuni segala dosa, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, seberapa kami yang hadir di ruangan ini, yang kami saksikan firman Tuhan langsung maupun nanti yang mendengarkan, melihat lewat online. Biar Tuhan urapi kami semua, sehingga hati pikiran kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Kami percaya ruangan tempat ini, ruangan hati kami, Tuhan ambil alih semua Tuhan. Kami percaya, kami undang hadirat Tuhan, kuasa terus ada di tempat ini, sehingga Tuhan kami akan dimenangkan lewat firman Tuhan. Kami akan bebas. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sabur firman dan mengucapkan syukur di dalam satu nama berkuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa Indonesia besok tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Kita juga harus merdeka pada pagi hari ini. Kita memerdekakan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan di awal, di mana kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya kasih tema judul setia menanti janji Allah, mendatangkan ketaatan dan mujizat. Puji Tuhan, saya sama-sama mengajak kita membacakan firman Tuhan dari Nehemia 9 ayat 7 sampai dengan 8. Nehemia 9 ayat 7 sampai 8. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lain boleh menyimak. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Peris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari-hari ini sebagai pengikut Kristus, kita dituntut setia. Setia mendatangkan ketaatan dan mujizat. Ini garis bawah ini ayat di mana Tuhan memilih Abraham. Ayat ke-8 di sini adalah engkau dapati, berarti Tuhan mendapatkan hati Abraham setia, sehingga Abraham dipilih. Tuhan punya hak penuh untuk memilih siapa yang dia lihat kesetiaannya.
perjanjian dengan Abraham. Ada 4 yang saya boleh bahas belajar dari kehidupan Abraham sebelum menjadi Abraham. Yang pertama, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham menjadi dia bangsa yang besar. Ketika Abraham disuruh keluar dari keluarganya, dari Ur ke tempat yang belum terlihat, Tuhan janjikan dia menjadi bangsa yang besar. Kita buka di Kejadian 12. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Pertama, Abraham disuruh Tuhan keluar dari keluarganya, dari Ur Kasdim. Abraham ini orang punya orang kaya, orang yang diberkati. Bagaimana kira-kira kalau kita disuruh Tuhan keluar dari zona nyaman? Janji Tuhan suruhnya keluar dari sanak keluarganya, meninggalkan rumah bapaknya, ke negeri entah berapa bahasanya, belum tahu. Karena janji Tuhan belum bisa diterima pada saat itu. Tetapi Firman Tuhan mencatat Abraham setia dengan apa yang Tuhan mau bagi hidupnya. Akhirnya Abraham keluar dari negerinya, dari rumah, meninggalkan sang saudaranya untuk mendapatkan janji Tuhan, membuat dia menjadi bangsa yang besar. Abraham keluar membawa semua, kalau kita membaca, membawa semua harta bendanya keluar dari rumah keluarganya, orang tuanya. Abraham punya iman, percaya kepada janji Tuhan walaupun belum kelihatan. Janji Tuhan kepada Abraham yang kedua, janji dia adalah tempat, daerah atau kekuasaan. Itu boleh dibaca dari Kejadian 13 ayat yang Kejadian 13 mulai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Janji yang kedua adalah Tuhan memberi tempat, daerah kekuasaan bagi Abraham. Janji yang kedua, di mana firman Tuhan jelas,
menjadi bangsa yang besar, keturunan. Padahal pada saat Abraham keluar dari negerinya pada saat umur 75 tahun, Tuhan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar, keturunannya memerintah bangsa-bangsa. Wow, kira-kira memang seringkali kita bisa mendapatkan firman Tuhan lewat pemahaman yang terdahulu. Nanti kita mau belajar kembali firman Tuhan hari ini di perjanjian kedua, bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi daerah kekuasaan. Coba lihat dari depan, belakang, kiri, kanan, tidak bisa dipandang dengan mata luasnya, tidak bisa jangkau dengan mata. Suruh dia melangkah berjalan, percaya di mana tempat dia injak, dia pernah lewat, itulah negeri, daerah kekuasaan Abraham. Ini luar biasa. Janji Tuhan ini luar biasa. Walaupun belum kelihatan janji yang kedua, pertanyaan kadang-kadang kita boleh bertanya seringkali, apa betul janji Tuhan akan memberkati saya? Apa betul janji Tuhan akan memberi saya keturunan? Ketika banyak orang belum mendapatkan keturunan, menikah sudah lama. Pada Abraham, pada saat disuruh keluar dari negerinya umur 75 tahun, istrinya 65 tahun. Kira-kira pasti di benak manusia pada umumnya kan bertanya, apa betul Tuhan? Engkau janjikan aku jadi bangsa yang besar, Engkau akan memberkatiku tempat daerah kekuasaan, menjadi bapak bangsa-bangsa. Tapi dengar Bapak Ibu saudara sekalian, janji Tuhan kepada kita umat yang khususnya hari-hari ini adalah bagaimana kita menghadapi situasi perekonomian saat ini. Betul kan? Tuhan kembalikan perekonomian saya dalam keterpurukan. Betul kan? Tuhan akan kirimkan saya punya bisnis akan naik kembali. Saat ini malah turun karena situasi pandemi. Betul kan? Tuhan akan memberkati aku. Tak kalah kita merasa saat ini kita jatuh, tak kalah kita merasakan hari ini banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi peganglah janji Tuhan bahwa Dia akan memberkati kita. Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan melihat Abraham, maka Tuhan mengikat janji. Janji yang ketiga di mana adalah Tuhan akan memberi dia keturunan. Sekali lagi, dengan umur yang sudah masuk senja, Tuhan berjanji kepada dia keturunan. Kita coba buka. Saya cuma ambil dari kehidupan Abraham hari ini. Kejadian 15 ayat yang keempat mulai. Saya baca 4 sampai dengan 6. Kejadian 15. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika kau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 6. Garis bawahnya adalah, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal
kadang-kadang manusianya kita coba anak-anak, istrinya Sarah sebelum ganti nama Sarah. Wah iya, saya kan ada uang. Tuhan telah memberkati Abraham. Sehingga pikirnya, ya adalah lo datanglah kepada katakanlah pembantunya pada saat itu. Istilah pembantu dari dulu sampai sekarang, ya kan? Berarti pembantunya itu adalah masih muda pastinya. Logikanya, kenapa? Sarai pada saat itu sudah mati haid. Ketika mencoba berpikir dengan pikiran manusia, Tuhan akan memberkati Abraham dengan keturunan datang. Harapannya supaya bisa mendapatkan anak dari budaknya. Terjadilah Abraham punya keturunan bukan dari Sarai. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, bukan anak ini, bukan Ismail yang menjadi pilihanmu, tetapi keturunanmu. Lagi-lagi pada saat itu Abraham sama Sarah, ya bagaimana ya? Tapi kita baca sebentar akan bagaimana melihat reaksi Abraham sama Sarah, di mana firman Tuhan ini mengatakan janji keturunan belum juga dia terima tanda-tanda akan ada keturunan. Firman Tuhan datang lagi kepada Abraham, engkau keturunanmu akan dianiaya, disiksa selama 400 tahun. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak saat ini. Kira-kira kalau anak kita merasa sakit biasa aja, bagaimana perasaan kita? Sedih. Kalau ibu-ibu bisa tidur kan melihat anaknya masih kecil misalkan sakit, bisa tidur kan sepanjang malam. Kalau anaknya punya masalah, bisa tenang kan? Coba bayangin firman Tuhan datang kepada dia yang bangsa anak keturunannya akan diperbudak selama 400 tahun. Nggak kira-kira anak kita merasa tertekan melihat anak kita tanda kutip ya hadapin yang nggak enak satu hari aja perasaan orang tua udah nggak enak. Betul Bapak Ibu? Ya. Sudah merasa punya anak, bagaimana Tuhan bilang keturunanmu dijadikan budak di bangsa ke negeri orang selama 400 tahun. Coba kita buka di 15-13 ayatnya. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini firman Tuhan mencatat. Kepada kita di zaman modern ini, dari ribuan tahun firman Tuhan sampai hari ini, bagaimana orang-orang percaya kepada Yesus pegang janji Tuhan. Sekalipun kita menghadapi situasi yang tidak enak, ini penderitaan yang berkepanjangan 400 tahun, diperbudak dianiaya. Ketika hari ini kalau kita mengalami situasi yang tidak enak, pegang janji Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan akan membalikkan dari yang merasa tidak enak, dari sakit,
menjadi sembuh. Dari keterpurukan ekonomi, Tuhan akan pulihkan. Percayakan kita kepada janji Tuhan. Ini tantangan bagi orang-orang percaya saat ini. Bahasa modern bilang, jangan cemen. Baru sedikit aja dikasih masalah udah nggak apa-apa. Tuhan hadir. Aku kan sudah melayani Tuhan. Aku sudah begini dan begitu. Udah banyak keluhan. Kenapa Tuhan kasih saya ujian begini berat? Tapi janji Tuhan bahwa ujian yang kita alami, yang kita hadapi tidak melebihi dari batas kekuatan kita. Gimana? Roma 8:28, Allah itu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Percaya kan? Ketika kita menghadapi keterpurukan, bahwa Tuhan akan membalikkan. Ini kembali kepada pikiran hati kita. Terima janji Tuhan. Yang keempat, janji Tuhan kepada Abraham, perjanjiannya adalah kekal untuk selamanya. Janji Tuhan tuh nggak setengah-setengah, nggak seperti manusia berjanji. Kau yang berjanji, kau yang ingkari. Betul? Janji Tuhan adalah pasti untuk selamanya. Janji manusia, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan, bisa lupa. Emang lupa? Apa pernah saya ngomong? Gue nggak janji. Betul apa betul? Perjanjian Tuhan kepada Abraham adalah perjanjian yang tentang untuk selamanya. Kita buka di Kejadian 17. Kita belajar kehidupan Abraham supaya kita menjadi anak-anak Tuhan dan zaman sekarang adalah anak-anak Tuhan yang tangguh. 17 ayat yang pertama sampai 8. Saya banyak firman Tuhan hari ini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menamakan diri kepada Abraham dan berfirman katanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakmu, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sebagai sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allah dan Allah keturunanmu. Sampai saat ini kita adalah cangkokan dari keturunan Abraham. Janji itu akan berberkat menjadi bangsa yang besar. Saat ini janji Tuhan yang luar biasa, di mana keluar dari negerinya umur 75 tahun. Firman Tuhan mencatat 99 tahun kembali lagi Tuhan berbicara, berjanji kepada dia menjadi bangsa yang besar. Lagi-lagi sudah 25 tahun penantian itu. Wah, kita menanti janji Tuhan. Satu hari ketika sakit nggak sepuh-sepuh aja perasaan aduh lama sekali. Gimana menerima janji Tuhan? Penggenapannya 25 tahun kemudian benar, tapi itu mengingatkan kepada kita ketika Tuhan berjanji, waktunya Tuhan bagi kita yang terbaik, bukan waktunya dan maunya kita. Manusia yang kita zaman sekarang ibaratnya mau makan cabai langsung pedas, instan, lebih enak. Betul sih, tapi Tuhan bilang belum waktunya. Waktunya akan datang, Tuhan yang menentukan. 25 tahun kemudian Abraham dengan istrinya
sampai di situ, di mana Tuhan melihat kesetiaan Abraham lebih dalam lagi. Ya, ketika Abraham sudah punya anak yang, coba kita buka di Kejadian 18 sedikit, ayat yang 10 dan 15, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengar pada pintu kemah dan di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan saat telah mati haid, jadilah tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah lahir, sedangkan Tuhanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Dan seterusnya. Bagaimana perasaan orang menerima janji? Kalau dibaca terus, ya, Kejadian 21 ayat 1 dan 3, di mana firman Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu mereka seorang anak laki-laki sebagai Abraham, dan masa tuanya pada waktu telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ketika Ishak lahir, tumbuh menjadi remaja, firman Tuhan dicatat di Kejadian 22 bagaimana Tuhan menguji Abraham. Kalau kita baca minggu pertama, minggu kedua sudah dibahas bagaimana kesetiaan Abraham diuji. Anaknya yang satu-satunya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Logika pada saat itu dengan cara disembelih, bahasa kasarnya. Kenapa? Kira-kira saya coba melihat di mana Tuhan menguji Abraham sedemikian rupa, supaya kadang-kadang manusianya terpaut dengan benda atau apa yang ada di sekitar kita. Abraham menerima janji Tuhan 25 tahun kemudian, menerima dapat anak yang dijanjikan sebagai bangsa yang besar. Tuhan tidak mau Abraham terfokus kepada anaknya. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita jangan fokus kepada dunia, fokus kepada Tuhan. Coba kalau memang jadi anak kesayangan loh, ini kira-kira 25 tahun loh, merindukan satu anak loh, menjadi bangsa yang besar loh. Ketika Ishak lahir loh, apakah otaknya manusianya kita bermain bahwa waduh anak yang sayang terus-menerus? Tuhan tidak mau kita lebih menyayangi anak daripada menyayangi Tuhan. Artinya Tuhan maunya diutamakan, sehingga Tuhan melihat, menguji anak satu-satunya itu untuk dipersembahkan. Tapi firman Tuhan mencatat betul-betul Abraham pegang janji Tuhan dalam ketaatan. Kira-kira dalam pertumbuhan anak Ishaknya, pasti setiap hari Abraham itu menceritakan kebaikan Tuhan kepada anaknya. Nggak mungkin kalau enggak Ishaknya itu nggak berontak. Ya itu tadi, dalam dia menceritakan anak tua itu bisa taat kepada orang tua dan percaya penuh. Ya sudah, pertanyaan sih kira-kira benar Pak, sudah ada, udah bayarkan dia sampai
Ibarat bahasanya zaman sekarang yang dikontrakan betul. Bapak bilang sudah Tuhan sediakan. Kapan? Ketika kira-kira anaknya diikat untuk taruh di atas perapian yang siap dinyalakan, sudah disusun kayunya, taruh di atas pembaringan. Kira-kira itu Firman Tuhan tidak mencatat bahwa ada pemberontakan anaknya. Anaknya juga taat kepada bapaknya Abraham, dan mujizat terjadi bahwa Tuhan betul-betul sudah menyiapkan ditemukan domba yang menyangkut di semak. Ini janji Tuhan kepada kita hari-hari ini. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, mari diingatkan kepada kita harus fokus kepada janji Tuhan. Tanpa ketaatan, setia hanya ucapan tanpa arti. Katanya setia, tetapi tidak dilakukan ketaatan kepada Tuhan, setia akan waktunya udah. Jadi untuk menerima janji Allah sebetulnya Abraham harus melewati banyak ujian. Ujian ini yang kita hadapi untuk manusia sekarang itu di batas luar manusia pada umumnya. Tapi diingatkan kepada kita, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan akan memberkati kita, akan menolong kita. Ketika kita hadapi sakit penyakit, janji Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan kita cuma percaya bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, dan kita mau belajar tentangnya. Saya mau undang pemain musik dan worship leader. Kita percaya, kita pegang janji Tuhan. Ketika kita ambil sikap percaya kepada Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kita, melangkahlah ke depan dengan satu keyakinan. Janji Tuhan kepada kita hari-hari ini adalah keselamatan yang abadi. Janji Tuhan memberikan kita hidup, kehidupan yang kita akan tuju, bukan hidup dalam dunia. Kehidupan janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita menaikkan pujian, kita masuk dalam doa. Nyanyikan pujian selidiki aku. Biar kita minta Tuhan menyelidiki hati pikiran kita. Apa kita benar-benar kita percaya janji Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Haleluya. Yesus
mengingatkan kepada kami janji Tuhan kepada Abraham. Dengan iman kami percaya janji Tuhan juga berlaku bagi kami. Saat ini Tuhan, Kau melihat pergumulan kami masing-masing, Tuhan Yesus. Kalau di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami akan pulang mendapatkan kesembuhan dan terima janji Tuhan. Ketika kami datang menghadapi ekonomi yang terpuruk, kami percaya dengan iman, kami pulang, kami akan terima janji Tuhan akan memberkati kami, memulihkan perekonomian kami. Kami percaya Tuhan akan menuntut kehidupan kami menghadapi dunia yang semakin jauh, dunia yang tidak menentu, khususnya menghadapi sakit penyakit COVID-19. Kami percaya dengan iman, kami akan melangkah dengan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarkan ajar kami untuk pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun kami menghadapi ujian, kami percaya dengan iman bahwa ujian itu Tuhan tidak mendatangkan kematian bagi kami. Ujian itu Tuhan akan membangkitkan iman kami percaya kepada janji Tuhan. Sekalipun belum kami bisa melihat, tapi kami pegang janji Tuhan seperti janji Tuhan kepada Abraham. Kami akan terima itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar firman Tuhan berbakti dalam kehidupan kami dan hati kami, menuntut dan membawa kami kepada kesempurnaan, melayani pekerjaan Tuhan, menjadi anak Tuhan dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman Tuhan ini kami akan terima dan sudah terima dengan pengucapan syukur. Berkati Tuhan pelayanan GPD Marturia, berkati Ibu Gembala kami dengan berkat yang melimpah, kekuatan, hikmat dan kesehatan menyertai. Terpujilah nama Tuhan, seluruh jemaat Tuhan saat ini sudah mendengarkan di rumah Tuhan maupun di online. Kami percaya Tuhan akan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman yang sudah diberkati. Puji Tuhan, kita akan menjalankan korban persembahan dengan pujian ajaib Engkau Yesus.
Biar ya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua yang datang beribadah, bahkan yang mendengar bersama-sama kita. Tuhan Yesus selalu memberkati. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Tiga
saat ini Tuhan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari arah Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua orang percaya berkata